Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama Kang Iki yang akan menemani sahabat terbangsa dalam siaran pagi hari ini. Selasa tanggal 4 Juli tahun 2023. Disiarkan dari Studio Pesat Entertainment SMA Plus PGRI Cibinong. Nah, seperti biasa, sahabat terbangsa, sebelum acara dimulai, Kang Iki akan bacakan salam-salam dulu nih. Yang pertama, kepada pimpinan kita, Bapak Dr. Agus Rohiman MPD, Wakil Kepala Sekolah Senior Bapak Dr. Iwan Cakrayana STMSI, seluruh unsur pimpinan, Dewan Guru, karyawan, dan tak lupa untuk sahabat terbangsa, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini Kang Iki kedatangan tamu spesial dari MPK OSIS PGRI Cibinong. Langsung saja kita akan sapa. Halo, selamat pagi Yusuf Pandu dan juga Akilah Rizanda Putri. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Nah, hari ini rencananya mau bahas apa nih? Kira-kira teman-teman. Hari ini kita rencananya mau bahas struktur visi misi MPK OSIS dan juga kita akan memperkenalkan sekbid OSIS dan tugas-tugasnya apa aja sih kayak gitu. Akan pasti MPK OSIS program kerja kita tahu sekarang saat ini. Ya, jadi itu ya. Jadi ada beberapa clue di awal yang harus teman jadi supaya nanti bisa lebih fokus untuk penjelasan. Oke, langsung saja dimulai dari yang pertama. Tadi ada terkait struktur dari OSIS dan MPK. Yang pertama dari struktur MPK dulu. Yap. Baik, jadi ada struktur MPK ya. Perlu diingat adalah struktur MPK SMA Plus dari Cibinong. Karena pada umumnya MPK itu lebih ke struktur, banyak lagi ke bawahnya. Tapi yang ada di Cibinong ini itu hanya ada ketua dan wakil, lalu di bawahnya ada sekretaris 1 MPK dan sekretaris 2 MPK, lalu ada bendahara 1 MPK dan bendahara 2 MPK. Kalau umumnya sih MPK itu ada komisi lagi, komisi 1, komisi 2, ada koordinator kelas. Karena SMA Plus PGRI Cibinong ini MPK dan OSIS gabung, maka dari itu strukturnya ini lebih kecil lagi. Hanya ada ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Kalau boleh tahu kira-kira kenapa kok gabung? Jujur saya sendiri juga belum tahu. Karena pas saya sudah masuk itu udah digabung. Dari kakak kelas juga sebelumnya pada belum tahu alasannya kenapa MPK dan OSIS digabung. Mungkin bisa jadi ke arah efisiensi, Iya, kemudian supaya kerjasama dengan Iya, OSIS lebih bisa menjalankan secara. Oke, kemudian yang berikutnya ada visi misi dari MPK. ada visi misi MPK SMA Plus PGRI Cibinong kan mewujudkan MPK SMA Plus PGRI Cibinong sebagai organisasi penyalur aspirasi dan komunikatif. Kita bertanggung jawab dalam memaksimalkan tugas dan fungsi. 1. Maksimalkan kinerja MPK sebagai organisasi penyalur aspirasi siswa-siswi SMA yang terbuka dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. 2. Menjalin hubungan baik dan komunikatif antara pengurus MPK OSIS dengan seluruh siswa-siswi SMA Plus PGRI Cibinong. Ya, mengoptimalkan tugas dan fungsi utama MPK SMA PGRI Cibinong sebagai pengawas kinerja OSIS yang bertanggung jawab. Oke, kemudian tadi kan visi misi dari MPK. Nah, sekarang kita akan beralih ke OSIS nih. Oke. Jadi struktur OSIS itu terdiri dan wakil. Dan di bawahnya lagi ini ada sekretaris OSIS, ada OSIS, banyak lagi ada bendahara OSIS dan bendahara 2 OSIS. Dan yang terakhir ada humas dan humas 2. Nah, tugas-tugasnya ini ketua dan wakil ketua OSIS ini seperti
mereka ini dijadikan sebagai pemimpin jalannya organisasi OSIS ini, atau bisa disebut juga untuk pemimpin dalam memutuskan, ya, untuk mengambil keputusan, lebih tepatnya seperti itu. Nah, kalau sekretaris 1 dan sekretaris 2 OSIS ini seperti sekretaris MPK, cuman mereka lebih ke arah memegang sekretariat laporan notulen rapat, kemudian memegang di bagian LPJ, atau bisa dibilang juga lembaran pertanggungjawaban. Dan bendahara 1 OSIS dan bendahara 2 OSIS ini lumayan berbeda dengan bendahara MPK. Mereka ini lebih ke arah mengatur keluar masuknya keseluruhan anggota OSIS-nya, yang biasanya ini keuangannya ini digunakan untuk acara-acara tertentu gitu. Dan yang terakhir, humas itu untuk melaporkan atau menjembatani pihak MPK dengan pihak luar atau luar sekolah juga. Oke, kemudian kalau visi misinya? Nah, ini visi menjadikan OSIS SMA Plus PGRI Cibinong menjadi organisasi yang dikeko, disiplin, kekeluargaan, dan komunikatif dengan tetap berpegang teguh terhadap nilai-nilai Pancasila. Misinya yang pertama, melakukan evaluasi dan melanjutkan progres program kerja sebelumnya dengan lebih disiplin, ciptakan organisasi yang sitandidas, cekatan, disiplin, dan cerdas. Dan yang terakhir, menjalin hubungan yang harmonis dengan semua pihak yang terlibat dalam seluruh kegiatan OSIS. Itu adalah visi misi dari OSIS itu. Nah, kemudian mungkin ini ada sebuah pertanyaan bagi orang-orang yang belum mengenal ya, apa itu OSIS, apa itu MPK. Bedanya terletak di mana sih dari OSIS dan MPK ini? Mungkin bisa dijelaskan. Bedanya MPK dan MPK ini ada di atas OSIS ya. Kedudukan MPK ini ada di atas OSIS karena MPK itu satu-satunya organisasi yang bisa mengkritik lalu evaluasi kinerja OSIS, karena tugas dan fungsi utama MPK yaitu mengawasi kinerja OSIS. MPK juga sebagai jembatan lah istilahnya, sebagai jembatan siswa-siswi dari sekolah tersebut untuk menyalurkan aspirasi mereka kepada sekolah atau kepada organisasi-organisasi yang ada di sekolah mereka, atau mungkin mereka ingin mengadakan suatu acara yang mereka benar-benar itu MPK mewadahi aspirasi mereka untuk dibicarakan dengan para unsur pimpinan, pada kepala sekolah dan pembina MPK dan OSIS untuk dilaksanakan program kerjanya itu. Jadi lebih tepatnya tuh MPK ini yang mengawasi kinerja OSIS. kerja OSIS, dan OSIS ini yang melaksanakan atau yang melakukan kerja tersebut. Nah, seperti itu. Ya, jadi tidak saling berseberangan, malah seperti yang tadi dibahas di awal. MPK yang mengawasi dan OSIS yang menjalankan kegiatannya. Oke, berikutnya di sini ada sekbid, seksi bidang. Ada apa aja sih seksi bidang di OSIS? Mungkin bisa diterangkan? Ya. Yang pertama itu ada sekbid 1 atau seksi bidang 1, yakni takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sekbid 1 ini berfokus pada program kerja yang berkaitan dengan keagamaan, seperti pesantren kilat, lalu buka bersama, bagi-bagi takjil, lalu kuldu setiap pagi. Itu sekbid 1 yang melaksanakan. Kemudian ada sekbid 2 yaitu budi pekerti dan akhlak mulia. Jadi setiap Senin pagi itu ada yang namanya upacara bendera. Nah, yang mempersiapkan itu adalah sekbid 2 yang mempersiapkan upacara. Bukan hanya upacara,
Sekbid 2 juga apa ya namanya? Memegang program kerja bakti sosial sama peringatan Hari Kartini. Nah, itu juga Sekbid 2 yang melaksanakan. Kemudian ada Sekbid 3, kepribadian unggul dan bela negara. Sekbid 3 ini lebih berfokus pada apel sore di hari Sabtu. Ya, apel sore. Jadi yang melaksanakan itu adalah Sekbid 3. Kemudian ada Sekbid 4, prestasi akademik dan non-akademik. Mereka ini fokus di bidang prestasi akademik dan non-akademik. Program kerja mereka itu antara lain ada yang namanya Pesatfest, Lodaya, lalu Pesatklopedia, dan posisi ini kan organisasi yang menampung ekstrakurikuler. Nah, di OSIS itu ada satu sekbid yang benar-benar fokus untuk ekskul nih, yaitu sekbid 4 itu sendiri yang menampung ekskul. Yang kemudian ada sekbid 5, demokrasi dan HAM. Sekbid 5 ini biasanya program kerjanya itu ada MPLS ya, yang biasa anak-anak siswa baru yang baru masuk ke SMA Plus PGRI Cibinong itu yang melaksanakan MPLS Sekbid 5. Lalu ada LDKS ketika siswa-siswi yang sudah masuk OSIS secara resmi yang sudah mengikuti wawancara itu akan ada yang namanya LDKS atau latihan dasar kepemimpinan siswa. Kemudian ada LKS 1, LKS 2, dan LKS 3. Selanjutnya saya akan menjelaskan Sekbid 6. Itu kreativitas dan kewirausahaan. Jadi Sekbid 6 ini lebih tepatnya tugasnya ini adalah ya seperti yang tadi kan namanya kewirausahaan. Biasanya mereka ini terkenal dengan nama Danus, yaitu Dana Usaha. Jadi biasanya ini di SMA Plus PGRI Cibinong, anak-anak Sekbid 6 ini suka mempromosikan makanan, hanya makanan sih, ada minuman juga, terus ada barang-barang lainnya. Dan mereka juga tak hanya kayak di hari-hari biasa saja ya menjualnya. Saat event juga mereka sering berjualan. Tuh. Nah, selanjutnya ada Sekbid 7 yaitu kesehatan jasmani dan rohani. Nah, ini Sekbid 7 ini lebih ke arah memegang acara 17 Agustusan dan Classmeet. Ya, karena seperti yang namanya ditertarakan, jasmani dan rohani. Dan kemudian ada Sekbid 8 yaitu apresiasi sastra dan budaya. Nah, Sekbid 8 ini lumayan menarik karena mereka ini memegang banyak acara seperti Pesatfest, Paper, kemudian Expo Dende, Expo Ekskul, dan banyak pokoknya. Dan menurut saya juga ini Sekbid yang lumayan berat ya. Nah, selanjutnya ada Sekbid 9 yaitu teknologi informasi dan komunikasi yang tugasnya ini biasanya mengedit dan melakukan dokumentasi dalam suatu kegiatan gitu ya. Dan yang terakhir ini ada Sekbid 10 yaitu komunikasi bahasa asing. Nah, biasanya ini mereka tugasnya lebih ke arah bumi bahasa ya. Ya, mengadakan suatu bahasa baru gitu ya, lebih tepatnya. Seperti itulah kurang lebih. Nah, kemudian kalau misalkan kita bahas terkait OSIS MPK, itu kan pasti ada yang namanya rekrutmen ya, atau penyaringan anggota baru nanti. Nah, mungkin bisa dijelaskan seperti apa alur penerimaan dari OSIS dan MPK itu sendiri? Buat nanti yang apa yang kelas 10 yang baru mungkin. Tahu. Jadi nanti kan ada kegiatan MPLS ya, anak-anak yang baru ini kelas 10. Nah, jadi nanti kita akan mempromosikan terlebih dahulu untuk join MPK OSIS, dan kami akan memberikan
G-form ya, link G-form untuk mereka bisa mendaftar. Mereka harus mengisi nama, kemudian kelas juga, habis itu dan kemudian visi misinya juga harus diisi ya, karena dan alasannya juga. Habis dari form itu akan disaring lagi untuk siapa yang pantas dilanjutkan ke sesi wawancara. Nah, sesi wawancara ini biasanya banyak ya, ada seratusan atau lebih di satu angkatan. Wawancara masuk OSIS, MPK OSIS. Tapi pas udah wawancara itu biasanya yang terseleksi itu 50%-nya. Jadi benar-benar yang lumayan ketat lah. Jadi persiapkan aja alasan dan visi misi yang bagus. Dan habis wawancara tinggal nunggu. Kalau kriteria khusus ada nggak untuk menjadi anggota OSIS itu sendiri atau MPK? Mungkin tidak ada. Jadi siapa aja bisa masuk. Ya bisa, Ya. tergantung alasannya dan cara mereka dilihat dari sikapnya Ya, juga benar. gitu. Terus pengetahuan mereka tentang Maples PGRI Cibinong dan MPK OSIS itu juga dinilai dari situ. Intinya dari seberapa kuat niat dia dan tekad Iya. dia untuk bisa masuk di OSIS dan juga menjalankan program-program yang nanti akan dilaksanakan. Itu ya, jadi tidak terlalu ribet untuk syaratnya. Jadi yang penting teman-teman ada kemauan dulu, ada keinginan dulu untuk bergabung di OSIS dan MPK SMA Plus PGRI. Ya. Nah, kemudian sahabat terbangsa, kita akan break dulu sejenak. Ada sebuah lagu, silakan didengarkan. Oke, sahabat terbangsa, masih bersama podcast ya, Radio TV dengan bintang tamu dari OSIS MPK SMA Plus PGRI Cibinong. Dan kita akan teruskan kembali bincang-bincangnya, masih berhubungan dengan program dari OSIS dan MPK. Nah, tadi kan ada beberapa program yang sudah disampaikan ya di dalam PPT, dari Sekbid yang 1 sampai dengan Sekbid yang ke-10 kalau tidak salah. Ya, yang komunikasi dan juga bahasa asing. Nah, ada nggak sih kedepannya program yang belum dilaksanakan dalam waktu dekat yang akan dilaksanakan oleh OSIS dan juga MPK SMA Plus PGRI Cibinong? Boleh di-share? Baik, jadi yang benar-benar dekat, program kerja yang dekat dengan waktu depannya itu program kerja dari Sekbid 5 itu MPLS. Di tanggal 14 Juli nanti kami akan mengadakan yang namanya MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi siswa-siswi yang baru memasuki SMA Plus PGRI Cibinong. Lalu ada Satves juga dan Lodaya itu akan dilaksanakan oleh Sekbid 4. Bulannya itu antara Oktober atau November. Jadi untuk program kerja yang tadi disebutkan Pandu tadi, itu sebenarnya tahun lalu udah dilaksanakan, cuma akan dilaksanakan lagi gitu ya di tahun ini. Tak hanya itu, ada program kerja dari anak inti OSIS yang tadi strukturnya sudah disebutkan tadi, ada ketua, wakil ketua dan sebagainya. Jadi aku bersama partner saya ketua OSIS saya itu punya program kerja yang namanya partnership ya. Jadi kita ini membuat program kerja di mana kita ini bakalan berrelasi banyak dengan MPK OSIS sekolah lain seperti SMA, SMP yang di luar sana gitu ya, untuk bekerja sama dalam bertukar pikiran gitu ya. Dan sayangnya
belum dilaksanakan karena belum ada kepastian waktu yang tepat. Namun akan kami pastikan untuk tetap melakukan program kerja tersebut karena jujur nentuin tanggalnya tuh agak susah gitu ya. Padat juga ya. Iya, karena Banyak sekali event. karena Masya banyak Allah. banyak sekali gitu ya program kerja kayak yang kita harus urusin ke depannya, yaitu kegiatan MPLS nanti untuk anak-anak baru ya, kelas 10 yang baru gitu. Mungkin Pandu mau sharing prokernya? Ya, di MPK juga program kerja saya dan partner saya, ketua MPK, juga ada satu yang namanya ruang aspirasi. Ruang aspirasi ini seharusnya udah jalan ya dari sejak saya dan partner saya menjabat sebagai ketua dan wakil MPK. Karena belum ada waktu untuk membicarakannya dengan Pina, jadi kami belum ada waktu tepatnya untuk melaksanakan program kerja ruang aspirasi kami ini. Jadi ruang aspirasi ini itu adalah semacam wadah untuk menampung aspirasi siswa-siswi SPGRI Cibinong. Jadi mereka bebas menyalurkan aspirasi mereka tentang itu entah itu tentang sekolah, tentang organisasi SPGRI Cibinong, atau tentang ya, tapi cuma akan disaring lagi mana yang pantas untuk salurkan, mana yang tidak. Rencananya di tahun ajaran baru nanti program kerja ini sudah terlaksana. Amin ya. Nah, tadi kalau tidak salah Kak Iki mendengar ada pesatpes dan juga lodaya. Mungkin boleh dijelaskan apa sih itu pesatpes? Kan boleh? Oke, pesawat ini acara yang biasanya sekolah SMA plus PGRI adakan. Itu semacam apa ya, lomba berbagai lomba, bahkan ada puisi, ada uta ini kayak nyanyi nyanyi lagu bahasa Jepang. Ya, unik ya lombanya, wow. Terus ada yang namanya comic strip ya, comic strip. Terus cerdas cermat. Terus juga ada alat peraga matematika. Dulu saya lama. Terus STEAM IPA. STEAM IPA nih paling asik jujur dan paling ribet, bahkan harus dari jauh-jauh hari. Tapi dari semua lomba yang paling banyak persiapannya itu lodaya untuk kelas 12. Karena itu butuh perjuangan lebih gitu ya. Meskipun saya belum kelas 12 gitu ya. Kita melihat mereka untuk mempersiapkan. Luar biasa sih itu. Apalagi kelasnya harus dihias itu. Seperti itulah ya. Terus juga nanti setelah lomba nanti akan ada acaranya lagi, yaitu berisikan dengan pengumuman. Biasanya nih lomba-lombanya kalau sudah diumumkan, misalkan UTA sudah diumumkan nih, biasanya mereka nyanyi lagi gitu. Biasanya ya biar didengar lagi gitu ya. Ya pokoknya lomba-lombanya seru deh kalau pesatfest. Jadi intinya tuh pesatfest tuh lebih ke arah kayak mengembangkan bakat dari lomba-lomba yang diajukan di Sekbid 4 ini. Seperti itu. Jadi tujuan utamanya itu untuk mengembangkan kemampuan dari para siswa ya intinya. Benar. Nah, kalau tadi ada yang lodaya, ya lodaya itu katanya persiapannya ribet gitu. Emang ngapain sih lodaya? Mungkin boleh di-share? Wah, banyak. Misalkan dari banyak kelas ya, banyak kelas itu akan dibagikan satu tema. Misalkan temanya Kalimantan Barat. Jadi di kelasnya ini, satu kelas ini harus bertemakan Kalimantan Barat, dari pakaian, kemudian ruang kelasnya harus bertemakan rumah adatnya, dan juga ada makanan-makanan khas. Wah iya, ada makanan-makanan khas juga waktu itu. Iya. Dan mereka juga ada penampilan khusus gitu. Kayak waktu itu saya masuk ke kelas IPA mana ya? Pokoknya adatnya ini Betawi dan mereka itu menunjukkan bakat pantun gitu.
Ada pantun sama ada perkawinan. Wah, oh iya, dan oh iya, tak hanya itu, ada juga fashion show dari mereka berpasangan, satu laki-laki satu perempuan, dan itu biasanya ya seperti perkawinan jujur, cuman lebih ke arah fashion show aja gitu. Oh, jadi dirias seperti pengantin dari daerah tersebut gitu ya? Iya. Oke. Ya pokoknya asik-asik. Jadi ada siswanya menggunakan pakaian adat, kemudian ada makanan juga tadi makanan khas dari sananya, kemudian Iya. ada penampilan, ya. Dan juga kalau tidak salah itu wali kelasnya juga ikut Iya, Iya, dalam wali kelasnya juga berpartisipasi ikut. menggunakan pakaian tradisional dari Iya. daerah tersebut. Dan itu setiap tahun itu akan diacak ya, jadi tiap provinsi yang ada di Indonesia. Festival budaya. Oke. Nah, kemudian itu kan tadi program-program yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat dan dalam tahap persiapan sampai ada yang tinggal pelaksanaan juga. Nah, sejauh yang teman-teman ikuti di OSIS MPK ini, seperti apa sih kesan dan pesan yang dirasakannya? Mungkin boleh dari Yusuf dulu? Iya. Pengalaman yang paling menyenangkan atau misalkan mengharukan atau misalkan ada juga pengalaman yang sedihnya, boleh silakan. Luar biasa sih. Saya itu awalnya nggak terlalu ini ya di OSIS. Belum kenal kakak kelasnya, terus juga saya kenal aja kelas. Tapi pertama kali saya kenal keseluruhannya atau lebih banyak kenal anggota-anggotanya itu pas paper. Paper itu benar-benar pandangan saya banget. Saya enjoy banget di OSIS. Saya jadi kak kerja lebih suka dispen saya malah. Karena paper itu saya jadi aktif banget di OSIS. Di OSIS juga saya juga dapat apa ya namanya, self development lah. Ya itulah self development. Saya nggak tahu bahasa Indonesia, tapi macam kayak pengembangan diri. Ya, tadinya kan itu saya benar-benar ada kehidupan, terus pernah keluar. Ya ikut OSIS saya jadi kalau nggak keluar tuh rasanya bete banget di rumah. Lalu yang mengharukan lagi-lagi paper itu berpisah dengan kelas 12 yang fokus ke PTN TBK. Paper itu event terakhir mereka, maka dari itu momen haru pertama kali saya di MPK OSIS saat ini. Senangnya ya semua event tuh senang banget, seru banget pokoknya, enjoy banget. Pokoknya benar-benar saya merasakan kekeluargaan lah di MPK OSIS SMA Plus PGRI Cibinong. Luar biasa. Oke, kalau Akila, boleh di-share? Kesan pesan di MPK OSIS gitu ya. Oh, kesannya apa ya? Luar biasa sih. Agak menegangkan awalnya karena saya jujur belum pernah mengikuti organisasi apapun, bahkan OSIS pun saya belum pernah pada saat saya masih sekolah menengah apa? Pertama, maaf. Nah, saya awalnya kira saya bakal ditolak karena saya kurang percaya diri awalnya gitu. Tapi lama-lama, oh ternyata saya bisa gitu. Saya bisa dan saya diterima juga. Dan alasan saya masuk OSIS ini karena awalnya karena kakak pembina saya yang mengajak, ya yaitu partner saya lagi, ketua OSIS Cikal Sabita. Saya merasa termotivasi dengan ajakan dia juga, dan saya dulu merasa ya, saya tuh pengen kayak dia gitu. Dan akhirnya saya seneng banget sekarang nih bisa jadi partner dia, jujur.
aneh tapi terwujud gitu. Terwujud gitu. Dan jujur saya waktu di OSIS kurang, sebelum masuk inti ya, sebelum masuk inti saya belum aktif dan bahkan saya kurang peduli gitu dengan organisasi saya sendiri. Tapi saat saya mempunyai banyak tugas pada saat paper, ya seperti yang tadi Pandu ceritakan ya, saya menjadi punya teman banyak, kemudian saya berinteraksi lumayan banyak dan ternyata banyak sekali ya di organisasi ini orang-orang yang peduli gitu loh sama saya, dan saya merasa ini tuh kayak keluarga saya yang kedua gitu. Sentuh. Terus Ya, jujur mereka tuh pengertian banget gitu. Pas saya sedih mereka tetap, kamu kenapa gitu, kamu apa, mereka tetap apa ya, pengertian lah gitu. Support system banget, Oh iya, parah sih. parah. Terus kalau saya biasanya gitu ya, ada aja gitu yang naikin mood. Mereka tuh entah kenapa lucu aja entah. Dan banyak lah ya. Dan yang apa ya, yang sedihnya ini ya berpisah dengan, ya sekarang udah alumni sih. Karena jujur mereka itu sempet ngebantuin saya buat tetap berjuang di OSIS ini, karena mereka tuh selalu nyemangatin saya gitu. Dan pada saat saya sudah di titik ini gitu, tiba-tiba mereka berpisah, itu jujur sedih banget karena saya udah apa ya, rasanya tuh kayak nanti saya udah nggak ketemu mereka lagi gitu kayak dulu yang biasanya ketemu di ruang OSIS, kayak kayak bercanda segala macem, ngobrol bareng, udah nggak lagi gitu. Mereka udah berjuang di tempat lain gitu. Jadi itulah ya. Terus sekarang saya agak merindukan mereka gitu. Ya begitulah ya. ada pengalaman yang tidak bisa dilupakan dengan tak lain dari anggota dari OSIS MPK SMA Plus dari Cino. Ada yang senangnya, ada yang sedihnya. Ya kan ada campur aduk istilahnya. Oke, kemudian kalau harapannya untuk OSIS MPK ke depannya itu seperti apa? Mungkin Harapan saya sih organisasi ini lebih apa ya? Lebih disiplin pada waktu. Maksudnya saya kadang merasa kita sebagai pengurus organisasi ini kalau melakukan suatu program kerja itu kadang telat, kadang ya lumayan susah diaturnya lah. Mungkin kedepannya lebih komunikatif lah dalam melakukan suatu kerja tersebut lah, seperti itu. Dan menjadi yang lebih baik lagi dari tahun yang lalu gitu. Supaya organisasi ini bisa lebih berkembang gitu ke depannya. Dan juga lebih merasa nyaman sama lain, lebih merasa apa ya, kayak OSIS ini nih bukan sekedar organisasi tapi kita juga bisa menjadi teman ataupun keluarga gitu loh. Yang tadi saya sudah bilang komunikatif dan kekeluargaan. Jadi kalau Pandu? Harapan saya juga sama ya. Harapannya keluarganya juga dekat. Karena kan yang membuat saya betah di OSIS itu salah satunya keluargaan mereka ya. Jadi saya berharap juga ikut merasakan apa yang saya rasakan gitu. OSIS saat ini benar berat banget, nyaman, rumah kedua yang tadi sebagai support system. Pokoknya saya harap keluarganya terus terjalin erat lah. Circle itu oh ya. pertemanan lah itu ada mungkin, cuma saat full itu jadi satu lingkaran, bukan tidak terpisah-pisah. Itu harapan saya biar kekeluarganya itu benar-benar asal komunikasinya. Saat ini lumayan ada masih ada ya anggota yang kurang aktif lah bisa dibilang, Jarang berkomunikasi benar, gitu di ya. MPK.
entah itu dari angkatan saya atau dari angkatan kakak kelas, itu pasti ada satu atau menurut saya itu karena mereka kurang perhatikan, itu kurangnya komunikasi dari kita, kurangnya ngobrol, kurangnya memperhatikan mereka. Dalam Saya diajak berbaur ya gitu ya. benar. Tapi sih makanya tidak ada lagi orang anggota yang tidak aktif atau menahan diri mereka untuk kumpul bersama PK OSIS. Oke, itu ya. Jadi intinya komunikasi harus Ya. dikedepankan. Dan juga dengan komunikasi itu akan muncul yang namanya rasa kekeluargaan Ya. antar individu. Nah, sahabat Terbangsa, itu sekilas mengenai OSIS MPK SMA Plus PGRI Cibinong. Untuk lebih lengkapnya, silakan boleh dikepoin sosial medianya, boleh di-share sosial media OSIS MPK SMA Plus PGRI Cibinong. Kita tuh ada Instagram ya, Instagram kita itu OSIS OSIS Pesat. Pesat. Boleh dikepoin aja, itu ada highlight yang untuk informasi-informasi wawancara atau apa aja sih yang ada di OSIS Pesat ini. Dan ada juga dokumentasi kegiatan-kegiatannya jika kalian penasaran. Bisa dikepoin. Kepoin aja ya. Jadi tidak tertinggal informasi apalagi yang sudah berencana nih mau bergabung di OSIS MPK SMA Plus PGRI Cibinong. Nah, terima kasih untuk Yusuf dan juga Akila sudah bergabung di podcast hari ini. Saya Kang Iki dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.